Halo guys, di sini saya sudah jelaskan tadi. Di sini ada kata-katanya ya. Saya Muhammad Rafid Raja Nadawi dari FISIP, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Saya di sini ingin intro sebentar. Ya, umur saya 20 tahun. Saya itu mungkin semester 7 akan menjadi guru, dan setelah ini saya mungkin akan menerangkan sebuah video micro teaching saya. Mungkin bisa dikoreksi ya di kolom komen. Ini saya masih tahap untuk pembelajaran guys. Oke, bisa nanti disimak videonya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kalian akan mempelajari penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Di sini siapa yang nggak masuk? Raffi. Anak apa dia? Diana, dia yang kamu, Pak. Oh, jadi kamu terus ya. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Akmal, Muhammad Ibe. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik. Sini Bapak akan mulai pembelajarannya ya. Nah, di sini Bapak akan langsung memberikan studi kasus untuk kalian. Ini contoh kasusnya sangat-sangat ini ya, apa namanya, di sekolah ini sangat marak terjadi di sekolah kita. Apalagi yang pertama, kalian tahu apa? Lima. Yang ini Contek. kalau yang terakhir di sini siapa yang sering membuli? Ini apa, Pak? Akmal. Video akmal. Nah, kalau yang nyontek sini ada nggak? Akmal juga. Alhamdulillah semuanya ya. Gimana nih? Nah ini nih. Akmal. Oke, sekarang Bapak akan tanya bagaimana solusinya ketika ada orang dibully. Pelakunya Pak. Ya, terus apalagi biasanya? Oke, benar. Nah, di sini Bapak akan kasih tahu jika kalian itu dibully, mungkin kalian harus lapor dulu dari kata Ani, lapor ke BK biar nanti tindak, dan mungkin pelaku-pelaku itu akan diberikan konseling oleh BK. Lalu yang kedua adalah dirangkul, diajak bicara, ditemenin, lalu ya bilanglah ke temennya, kamu kenapa gitu, cerita ke aku gitu. Nah, yang kedua ini mencontek ini kalian, solusinya adalah kalian itu harus belajar ya Mas Akbar. Kalau sering mencontek, sering belajar, lalu praktikan Bapak dan guru-guru yang lain kita menerangkan terjadi seperti ini. Lalu yang ketiga nih, ada yang tahu nggak gimana solusinya? Kalau bolos nih, tahu diliburkan, ayo Bapak bener itu. Nah, solusi yang ketiga adalah mungkin dilaporin langsung ke ketua ini ya, ketua kelasnya, lalu dilaporin ke wali kelas, ke Kepsek juga ya, kepala sekolah dilaporin biar ditindaklanjuti ini, mungkin akan diberi sanksi, lalu diberi konseling juga oleh BK. Oke, bagaimana lanjut? Nah, di sini kalian tahu nggak apa itu penelitian berbasis pemecahan masalah sosial? Kalian tahu? Suatu kegiatan ilmiah, Kak, dilakukan untuk memahami berbagai gejala atau fenomena. Oke, benar. Di sini Bapak menjelaskan penelitian berbasis pemecahan masalah sosial itu adalah kegiatan yang ilmiah dan juga menurut Mbak Fendi untuk memahami dan menjelaskan lalu menganalisis berbagai gejala atau fenomena sosial. Nah, kalian kan sering menganalisis kayak tadi tuh, kalian kan sudah menganalisis misalnya kayak bully, terus bolos, nyontek, kan kalian akan menganalisis lalu kalian mendapatkan solusinya. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan baru tentang perilaku manusia, interaksi sosial, lembaga sosial, nilai norma dan perubahan sosial. Menurut Jono Sumanto, penilaian sosial merupakan upaya sistematis untuk mengungkap hubungan antar gejala sosial guna menemukan pola atau hukum
sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara sederhananya ini, misal kayak kalian melakukan penelitian itu pasti kan kalian akan membuat pertanyaan apa dan bagaimana. Suatu kegiatan sosial terjadi dalam menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, kuesioner atau studi dokumentasi. Di sini ada yang pernah observasi nggak? Apa? Nah, pasti kan kalian bikin ini kan, pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, lalu kalian pasti melakukan wawancara, makanya kalian menemukan solusi itu adalah penelitian sosial yang mungkin kalian akan lakukan ke depannya, minggu depan. Lalu, nah, ada yang tahu apa itu masalah sosial? Kondisi yang tidak sesuai dengan undang-undang masyarakat, Pak. Kayak beneran nih, ini masalah sosial itu adalah kondisi tidak sesuai antara harapan atau nilai dalam masyarakat yang ternyata terjadi. Bisa berdampak negatif pada banyak orang dan merupakan tindakan kolektif untuk diatasi. Fenomena ini sering muncul dari interaksi sosial yang tidak harmonis, konflik antar individu, kelompok atau aktivitas berkelanjutan dalam masyarakat yang menolak kultur shock. Contoh, misalnya Mas Akmal gitu berselisih dengan Mbak Vindi gitu kan, itu adalah konflik antar individu. Misalnya Mas Akmal kayak nggak senang digibahin Mbak Vindi, lalu Mbak Vindi juga kayak merasa nggak digibahin Mas Akmal. Lalu ada kelompok, misalnya kalian kerja kelompok, lalu tidak ada yang mengerjakan nih. Terus misalnya malah contoh Mas Akmal menegur semua teman-temannya, tapi teman-temannya tidak ada yang menggubris gitu. Itu kan salah satu konflik ya antar kelompok. Ya, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu adalah masalah sosial sekitar selain diteliti dapat masalah dampak positif seperti kesadaran politik masyarakat sebelumnya rendah. Selain itu, masalah tersebut mendorong adaptasi norma dan nilai baru agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak lain adalah munculnya solidaritas antara anggota kelompok dan penduduk konflik. Lalu dampak negatifnya itu adalah mencakup kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya berlebihan oleh masyarakat. Penyimpangan sosial seperti pencurian dan kenakalan remaja yang terjadi bolos itu meningkat, terutama dari kemiskinan dan kurang pendidikan. Selain itu, konflik sosial berujung kekerasan dan kesenjangan antar kelas, memburuk ketidakrukunan. Nah, sebelum Bapak lanjut, di sini Bapak ada games ya. Baik, Pak. Bukan game, Pak. Ini kalian di sini suruh mencocokkan. Ini masalah sosial tadi sudah Bapak kasih contoh tadi kan di slide. Nah, ini di sini ada solusinya ya. Nanti kalian tinggal sambung-sambungin aja. Bapak minta 3 orang yang ingin maju. Saya mau, Pak. Saya Mbak Fitri, siapa lagi? Saya mau, Pak. Oke, boleh. Maju, Akmal. Maju, Pak. Ayo, Mbak Mas. Tolong berikan contoh. Nah, di sini kalian bisa tarik garis besar. Ini Budi. Kemudian apa yang ditulis? Ini, Pak. Ya. Oke, siapa lagi? Ini sudah benar mencontoh. Contek. Oh, ada yang nggak tahu. Ya, ayo Akmal kalian. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, seperti yang tadi Bapak jelaskan, membuli itu kita memang masuk rangkumnya dengan ngobrol, tanya kenapa kok bisa dibully, apa kamu buat salah kayak gitu. Lalu ternyata kita harus banyak belajar. Selain bolos itu penting dengan BPK yang disampaikan oleh Mbak Ani. Jadi ada konsep penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Konsep penelitian berbasis pemecahan sosial merupakan dasar pemikiran atau kerangka yang digunakan untuk memahami, merancang dan melakukan penelitian fokus pada fenomena sosial. Konsep ini mencakup pengertian, unsur serta cara kerja penelitian dalam mengkaji perilaku manusia dan kehidupan bermasyarakat secara ilmiah. Lalu ada juga yaitu menekankan bahwa setiap fenomena sosial memiliki makna dan pola tertentu. Melalui penelitian sosial, kalian sebagai peneliti berusaha melakukan hubungan antar gejala, identifikasi penyebabnya, serta memberikan solusi bagi masalah yang muncul. Di sini ada langkah-langkah ya. Yang pertama menentukan dan merumuskan masalah. Lalu ada menetapkan tujuan dan manfaat, mengkaji teori dan penelitian terdahulu, menyusun rancangan penelitian. Yang pertama untuk menentukan dan merumuskan masalah.
tujuan. Pasti kan setiap peneliti itu tujuannya kan selalu menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk memahami, menjelaskan, untuk mencari solusi, mengkaji teori. Nah ini kalian pasti kalau ingin melakukan penelitian, pasti kalian akan mencari teori-teori yang relevan. Lalu penelitian terdahulu mungkin di Google Scholar atau di Google apalah gitu, atau di AI boleh kalau bapak tuh. Lalu menyusun rancangan penelitian. Di sini kalian bisa kualitatif atau kuantitatif boleh. Nanti kan kalian kuliah juga pasti ada ini lah, kualitatif dan kuantitatif. Terus metodenya populasi, sampel, serta teknik pengumpulan data. Rancangan penelitian berfungsi sebagai panduan dan penelitian kalian berjalan dengan lancar, mulus, sesuai dengan tujuan. Lalu pengumpulan data pastinya dengan komunikasi tadi, observasi, wawancara, sudah Bapak jelaskan ya kan. Pasti kalian pernah observasi lalu mengolah dan analisis. Nah kalian melakukan analisis untuk menemukan pola hubungan dan makna dari data tersebut. Lalu terakhir pasti kan kalian setelah melakukan semua penelitian itu, kalian akan dapat kesimpulannya. Kesimpulan itu hasil akhir dari penelitian kalian. Pada tahap ini kalian harus meneliti, menjawab pertanyaan penelitian dan menegaskan apakah hasil penelitian mendukung teori yang digunakan atau tidak. Yang mencapai bakal sosial dengan melakukan penelitian. Di sini ada yang pernah nggak memecahin masalah gitu, entah itu masalah di sekolah di rumah? Pernah. Contohnya apa? Masalah contohnya di sekolah atau di rumah? Apa yang jadi masalahnya? Nah, itu kan pasti ada penyebabnya kan. Kenapa mereka tuh bertengkar? Lalu pasti ada dampaknya, dampak psikis ataupun mungkin dampak dari mental gitu. Dari berbagai permasalahan muncul di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita lah ya kan. Di sini Bapak kasih contoh ada kemiskinan, pengangguran, pelanggaran remaja atau ketimpangan gender. Lalu ada juga tadi berantem, bolos, nyontek, bully gitu. Kalau memahami faktor penyebabnya, kalian sebagai peneliti dapat memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan. Lalu mencapai identifikasi masalah melalui observasi yang tadi bilang atau diskusi kelompok. Penelitian melakukan pertanyaan seperti faktor penyebab, dampak, dan upaya pengatakan serta pengumpulan data via wawancara, kuesioner, dan eksplorasi. Ya kan? Kita beberapa kalian ya untuk Bapak juga kalian peneliti kelas 11 dapat membagi kelompok 4 sampai 5 orang untuk memberikan hasil diskusi. Biasanya ada diskusi awal lah dengan temuan yang baru kalian temuin, kemudian menyusun rekomendasi solusi, berarti data lengkap. Nah di sini penelitian sosial itu bisa menumbuhkan empati ya kan. Selain menghasilkan pengetahuan, penelitian sosial juga menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Saat meneliti, kalian sebagai peneliti belajar memahami pengalaman, perasaan, dan cerita orang lain secara lebih mendalam. Hal ini membuat peneliti tidak hanya melihat data sebagai angka atau informasi, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan yang antara manusia. Sebelum Bapak lanjut, di sini Bapak ada diskusi kelompok. Siapa itu Pak? Diskusi tentang ini, karena kalian akan menentukan masalahnya, identifikasi, solusinya, kesimpulan. Nah di sini dibagi 2 kelompok aja ya, yang pertama sama kedua. Baik Pak. Di sini kalian baca instruksinya. Di sini instruksinya pertama ada identifikasi. Terus ada alternatif solusi, analisis masalah, lalu peran kalian di dalam kelompok, penyajian hasil. Dan kalian harus diskusi sama anggota kelompok kalian. Lalu catat jawabannya di sini ditulis. Lalu kalian nanti akan presentasi ke depan. Membagi ya. Makasih Pak. Kenapa? Kerjain Pak. Apa kerjain ya Akmal? Dia sekolahnya seminggu sekali Pak. Pasti Bapak akan lihat ya. Dia sekolahnya mau ikut Pak.
Coba ya. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Satu, ayo boleh. Ayo maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Rafiq yang saya cintai. Kami dari kelompok Satu. satu. Saya Ahmad, terus rekan saya ada Andi dan Vidi izin menyampaikan hasil diskusi kami dengan kegiatan atau diskusi yaitu mengidentifikasi masalah sosial, kemudian menganalisis masalah, terus kemudian mencari alternatif solusi. Nah, hasilnya adalah masalah yang kami ambil itu mencontek penyebab utama itu tekanan nilai tinggi dari sekolah atau keluarga, kurang persiapan sebelum ujian, budaya permisif terhadap perilaku curang. Nah, dampak negatif itu menghambat kemampuan berpikir kritis dan kemandirian, merusak integritas dan moral siswa, dan yang terakhir itu merugikan siswa yang belajar dengan jujur. Lalu di sini kami menyediakan alternatif solusi. Yang pertama adanya edukasi tentang tingkat kejujuran dan integritas akademik. Yang kedua meningkatkan strategi belajar dan tutor sebaya agar siswa siap menghadapi ujian. Jadi kesimpulannya ini mencontek muncul karena tekanan nilai dan kurangnya persiapan, berdampak pada moral dan kualitas belajar siswa sehingga perlu dicegah dengan pembinaan karakter dan kebiasaan belajar yang baik. Cukup, Pak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan. Kelompok dua maju. Ini dikumpulin nggak? Ya, nanti kumpulin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu identifikasi masalahnya ini. Kita mengambil contoh masalah dari bolos sekolah. Nah, penyebab utama dari bolos sekolah ini, yang pertama ada motivasi belajar rendah dan rasa bosan. Lalu yang kedua, pengaruh teman atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, masalah keluarga atau tekanan emosional. Nah, dampak negatifnya ini ketinggalan materi, pelajaran, dan nilai menjadi turun. Lalu yang kedua, sulit mengejar ketinggalan akademik. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko perilaku menyimpang lainnya. Nah, kemudian ada dampak positifnya, yaitu tidak ada dampak positif secara langsung, tetapi dapat mendorong guru untuk memperbaiki metode belajar agar lebih menarik. Selanjutnya ada alternatif solusi, yaitu membuat pembelajaran lebih interaktif dan relevan, serta pemberian pembimbingan belajar dan pengawasan kehadiran. Lalu ada peran kalian sebagai pelajar ini. Pertama, datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik dan mengajak teman untuk tidak bolos. Dan untuk kesimpulan terakhirnya ini, bolos terjadi karena kurangnya motivasi dan pengaruh teman, berdampak pada prestasi dan masa depan siswa, sehingga perlu diatasi dengan pembelajaran menarik dan kedisiplinan siswa. Oke, sudah Pak. Oke, boleh itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, kalian sudah menyaksikan tadi masalah-masalah sosial kan menentukan identifikasi akan suatu kalian di mana lalu ada kesimpulan. Di sini siapa yang ingin memberi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? wabarakatuh. Pak, Kayak jadi kesimpulannya ini agar siswa mampu memahami fenomena sosial di sekitar, menggunakan metode penelitian untuk mencari akar masalah dan mengembangkan
bertujuan agar siswa-siswi seperti kalian itu mampu memahami fenomena sosial sekitar. Makanya Bapak kasih yang namanya diskusi kelompok dengan agar apa kalian memiliki apa namanya kesadaran sosial, kelompok memiliki TT, selalu keterampilan kolaborasi siswa dalam menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan kalian sendiri. Ya kan? Siswa tidak hanya belajar teori tapi juga mendapatkan pengalaman langsung karena kalian meneliti ya kan dalam menganalisis dan berkontribusi terhadap masyarakat. Pentingnya membaca sosiologi ini ya kan karena kalian anak sosiologi kelas 11 itu adalah mengaitkan teori dengan praktik nyata melalui penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Nah, di sini Bapak ada kata-kata untuk hari ini. Nah, kata-kata hari ini adalah sosiologi bukan hanya teori, tapi cara kita memahami dan memperbaiki masalah. Paham? Oke, jawab beberapa yang merupakan bermanfaat. Cukup sekian belajar kita kali ini. Kita akan dilanjut minggu depan. Kalian akan melakukan observasi nanti keluar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih, Pak. Nah guys, kalian bisa lihat kan video tadi gimana? Apakah kalian ada pendapat atau mungkin saran atau kritik mungkin boleh ya di komen-komen. Mungkin bolehlah masukan gitu karena pada video tadi itu saya ingin menjadi guru untuk nanti saya bisa lantip di semester 7. Jadi saya mulai dari sekarang harus berlatih jadi guru, walaupun ya di masa depan saya nggak tahu jadi guru apa enggak. Sejujurnya kalau bisa apa namanya selain jadi guru ya saya pengen selain ya mungkin kalau di masa depan saya jadi guru ya kan karena tidak ada salahnya juga jadi guru, itu adalah hal yang mulia walaupun saya sejujurnya sebelumnya tidak pengen jadi guru, tapi ya wallahu alam gitu di masa depan gak ada yang tahu. Saya masuk pendidikan sosiologi dan antropologi ya pastinya nggak jauh-jauh dari profesi sebagai guru, tapi saya pengen lah lebih ini lagi, lebih apa namanya mungkin kerja kantoran atau kerja profesi sebagai YouTuber, gamers, terus juga mungkin jadi manajer di sebuah perusahaan, bisa juga ya bermain saham. Niat awalnya saya tidak pengen profesinya kerja sebagai guru, tapi nggak masalah kalau menjadi guru pun gitu. Makanya saya butuh saran dan kritik ya kan pada video barusan, dikarenakan kalau mungkin saya di masa depan jadi guru saya bisa mengevaluasi diri saya, bagaimana saya mengajar ke murid-murid. Bisa aja kan murid tuh nanti berisik lah ya kan, nanti ada yang gibah kayak cacicu, nanti ada yang ribut berantem. Nanti kan saya mungkin akan menanganinya bisa lebih baik lagi ke depannya, dari cara ngajar juga, menyiapkan PPT, menyiapkan materi, semuanya mungkin kalau saya mendapatkan kritik atau saran alangkah baiknya di masa depan nanti gitu. Kalau saya jadi guru ya kalau tidak ya ya tidak apa-apa, tapi kalau saya jadi guru mungkin saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang ada kalau memang ada di video tadi ya kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik dalam mengajar murid-murid terutama anak SMA. Thank you for watching.